mereka punya alibi dengan ungkapan tidak adanya data bukan berarti tidak ditemukannya data bukan berarti tidak ada. Kalau konteks konsep itu yang dipakai, jangan berdebat, cari dulu baru berdebat. Atau jangan ngaku cucu Nabi dulu, berdebat aja belum boleh, apalagi ngaku cucu Nabi. Saya khawatir ya nanti kalau kemudian terjadi diskusi tertutup, lalu kemudian berbagai macam cara dilakukan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kebenaran. Itu kalau saya rasa Robito Alawiyah gagal dari titik itu. Karena ketika menyelenggarakan harusnya ada negosiasi antara calon narasumber dengan panitianya. Kapan bisanya, batasan masalahnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah diskusi yang sangat luar biasa sekali ya, antara Dr. Mampuono Rasyidin, Dr. Sugeng Sugiarto, dan Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji ya. Nah, jadi nanti kita akan menyaksikan bagaimana mereka-mereka ini, tiga dokter ini mengkritisi dari berbagai macam arah sisi antara surat yang sudah beredar dari Robito Alawiyah ya. Saya yakin nanti di dalam diskusi, di dalam pembahasannya itu mereka akan membahas tentang surat yang beredar dari Robito Alawiyah yang dari segi teks, dari segi tata cara pengundangan daripada seorang ahli itu mereka tidak ada yang benar. Nah, jadi selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Dr. Mampuono, bagaimana Dr. Mampuono melihat fenomena undangan yang hadir dari Robito Alawiyah yang sudah beredar ramai di media sosial beserta iklan-iklannya? Kami persilakan Dr. Mampuono. Baik, terima kasih Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Sugeng Sugiarto yang pada malam hari ini mengundang kami untuk bergabung bersama sebagai salah satu panelis dalam diskusi kali ini, yang judulnya nanti Mas Rifki aja yang sebutkan. Intinya adalah bagaimana sebenarnya seharusnya diskusi ilmiah itu seperti apa. Yang kedua kepada Pak Yai Ubed ya, yang pada malam ini juga hadir, lalu Mas Lutfi, Mas Rifki, dan semua teman-teman subscriber atau viewernya channelnya Mas Sugeng Sugiarto yang berbahagia. Pertama mari kita bersyukur, berbahagia pada malam hari ini kita sehat walafiat. Kita diberi karunia akal sehat, kita diberi karunia untuk belajar lagi ya. Kita niati malam hari ini apa yang kita paparkan bersama ini adalah majelis ilmu ya. Dan ketika saya dimintai pendapatnya terkait dengan undangan diskusi ya yang berseliweran ya. Yang pertama dulu tantangan atau undangan untuk berdebat, kemudian saling saut begitu. Saya mendengar juga Robito Alawiyah ini ya sebagai organisasinya para habaib Yaman di Indonesia beberapa kali diundang untuk berdiskusi, di antaranya oleh Keraton Yogyakarta, kemudian diajak juga untuk ke yang lain-lain seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad, kemudian juga disampaikan juga oleh organisasi-organisasi yang lain seperti undangan-undangan tokohnya oleh Bang Haji Roma Irama, mereka tidak bersedia hadir. Nah, lalu kemudian muncul tantangan ya, saya menyebutnya bukan undangan, itu tantangan gitu ya. Tantangan kayak dulu waktu saya kecil tuh kan suka buat cekungan di
kebun itu di hutan bambu. Di situ tak kasih makanan, terus kemudian biji-bijian, jagung gitu kan, beras gitu kan. Tak kasih tali kecil yang tidak kelihatan. Nah, supaya nanti kalau ada ayam hutan masuk, itu langsung cekak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa itu, kalau nggak kena kaki juga kena leher kan itu. Seolah-olah jadi diskusi itu yang bayangan saya itu seperti itu. Moga-moga tidak ya, tapi framing-framing yang melingkupi ya, disambung dengan katanya pengecut, katanya istilahnya apa ya, munafik dan seterusnya itu jadi terasa tidak sehat ya. Jadi sebenarnya ketika diskusi ilmiah itu ya dimulai dengan persiapan yang memang benar-benar untuk hal ilmiah ya. Persiapannya itu ya mulai topik diskusinya kan jelas antara tesis dan antitesisnya kan semacam itu ya. Kemudian juga agendanya, kemudian siapa saja yang diundang, siapa saja moderatornya, tempat yang dipilih di mana dan seterusnya. Harusnya kesepakatan dua belah pihak dan diskusi ini harusnya sifatnya adalah mencari kebenaran ya. Nanti temuannya seperti apa itu sepakati bersama. Kemudian juga apa yang saya lihat tantangan diskusi itu menjadi tidak sehat ya. Ketika di situ isinya adalah, mohon maaf, kata-kata yang menurut saya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sifatnya ilmiah dan pencarian pembenaran. Jadi pencarian kebenaran ya, bukan pencarian pembenaran ya. Jadi kalau Anda kemudian diminta diskusi, diletakkan di tempat tertutup, kemudian Anda dijamin oleh musuh dalam tanda kutip, Anda aman ke sini saja kan gitu kan. Sambil mungkin tangannya di belakang nyembunyiin apa begitu kan. Ya, jadi padahal yang narasi-narasi yang dibangun harusnya ketika yang dicari adalah kebenaran itu ya mestinya etika itu menjadi salah satu yang mengedepan. Jadi bagaimana menghormati pendapat orang lain, bagaimana nanti dalam berdiskusi itu berpilihan tidak saling memotong, tidak sopan, yang kemudian juga tidak melenceng kemana-mana, yang harusnya ilmiah ya tetap ilmiah. Saya suka mengamati ya seperti apa yang dilakukan oleh Ahmad Didat ya, gurunya Zakir Naik. Ahmad Didat ini hanya lulusan kelas 6 SD. Lalu selama 40 tahun beliau terus belajar untuk mengcounter ya. Jadi banyak sekali karena dia berpindah dari India ke Afrika Selatan, beliau itu setiap kali bertemu dengan misionaris yang menyerang agama Islam, beliau mencari cara bagaimana bisa menjawab itu. Dan beliau terus-menerus mempelajari kitab-kitab, terutama Bible, kan gitu kan. Kemudian, alhamdulillah, ketemu dengan Dr. Zakir Naik yang mengantar kemana-mana, akhirnya menjadi ya salah satu murid yang beliau nasihati supaya mempelajari semua agama untuk kemudian bagaimana ketika agama Islam itu diserang atau kemudian untuk menjadi jalan hidayah dan seterusnya, maka beliau bagaimana dihina itu tersenyum. Nah, itu yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang kuat itu sebenarnya bukan orang yang bisa mengalahkan lawan dan menghancurkannya, tapi lebih ketika dia bisa menghancurkan lawan. Nah, beliau memilih untuk tidak melakukan itu dan membuat lawannya tersadar akan kekuatannya. Nah, jadi bayangan saya harusnya Robita Alawiyah ini meniru acara-acara karena dia organisasi besar, habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi, organisasinya para keturunan Nabi, dan gitu kan. Harusnya itu bergengsi, ya. Undang itu ya. Orang bisa mengumpulkan 212 yang katanya sampai jutaan orang gitu kan. Kalau ngumpulin orang 10.000, 20.000 itu kan kecil gitu kan.
Undang saja masyarakat, saksikan terbuka, inilah kebenaran kami sebagai sosok dzurriyyat Rasulullah yang terbukti nyata bahwa kami benar-benar dzurriyyah Nabi. Itu kami bangga seperti itu. Jadi ya harapan saya sebagai grassroots, sebagai orang yang mungkin sedikit banyak berkutat dengan hal-hal yang saintifik, hal-hal yang ilmiah, ikutilah prosedural untuk berdiskusi sebagaimana adanya. Kalau apabila dan sakit naik yang dihadapi semua agama yang lain, ini kan sesama agama Islam, semuanya saudara. Kenapa tidak dibuat yang manis-manis, yang terbuka, cari kebenarannya, lalu akui apabila memang di situ kebenaran itu muncul. Kira-kira begitu Mas Rifki. Itu bagian awal saya, karena pesan Mas Sugeng jangan sampai lebih dari 10 menit. Kalau saya simpulkan nih secara secara denotatif lah, eksplisit itu maksudnya adalah Dr. Mampuono ini ada menduga berdasarkan analisis bahwa tantangan tersebut adalah semacam jebakan Batman, begitu ya Dr. Mampuono ya, dan harusnya digelar secara terbuka di depan publik luas begitu ya, bukan tertutup begitu. Ya jangan selintutan lah, kalau ini kan ilmiah, sesuatu kaitannya dengan sesuatu yang besar, kaitannya dengan nasab dzurriyyat Nabi itu luar biasa. Kalau memang benar-benar terbukti nasab dzurriyyat Nabi, maka bangsa kita ini akan senang sekali. Oh banyak sekali orang. Ya tentu saja dengan perbaikan-perbaikan di sana sini supaya sesuai lah dengan predikat sebagai dzurriyyat Nabi kan begitu. Kalau nggak ada apa-apanya loh kan. Kalau tidak ada harusnya apa-apanya. Nothing tulus. Iya, kalau nothing tulus, ya betul. Kepada Yai Tamam, apakah sudah siap untuk memaparkan? Mik. Sudah Mas, sudah sejak tadi Mas. Oke. Yai Tamam, ini topik kita malam ini adalah, kita ulangi lagi, Robito Alawiyah ternyata tunasusila dalam tata cara dan etika diskusi akademik atau ilmiah. Yai Tamam, dipersilakan, tentu saja sudah memahami mengenai hal ini. Monggo Yai. Baik, terima kasih. Rasa hormat saya pada Dr. Mumpono, Dr. Sugeng, Mas Lutfi, kemudian Mas Rifki. Baik, sehubungan dengan tema ini saya ingin mengklarifikasi istilahnya saja, Mas. Gimana Yai? Terkait dengan tunasusila, saya tidak mau menggunakan tunasusila. Karena itu sudah menjadi diksi untuk tunasusila dalam konteks moral, amoral gitu. Jadi biar tidak plagiator, jadi saya nggak menggunakan itu. Apa istilahnya apa ya? Istilahnya yang lebih tepat menurut Yai? Iya, udah untuk sementara ikut masuk. Untuk sementara ikut istilahnya Mas Sugeng, tapi itu bukan istilah saya gitu aja, Mas. Itu bukan diksi saya. Iya, jadi gini, Mas. Saya melihat ada nuansa ego jahiliyah dari Habaib Ba'alwi. Kenapa saya katakan ego jahiliyah? Nuansa dialektika yang dibangun itu bukan dialektika dalam konteks keilmuan, tapi debat dalam konteks agitatif yang sifatnya bagaimana dalam debat itu pemenangnya adalah mereka yang lebih menguasai pembicaraan secara oral tanpa instrumen yang jelas tentang ukuran kebenaran yang menjadi standar ukuran kebenaran dialog atau diskursus, Mas. Sehingga polanya tidak menarik. Lah, instrumen dialog itu bukan seperti dialog mahasiswa semester 7 atau 6, Mas. Yang lebih dalam tataran bagaimana berlatih merefleksikan pikiran, ide, dengan meninggalkan beberapa instrumen-instrumen ilmiah
mungkin masih bisa dimaklumi karena di situ ada pendamping seorang dosen yang sedang mendampingi diskusi kelas mereka. Tetapi dialog yang diharapkan dalam diskursus nasab ini kan sebenarnya dialog ilmiah yang memiliki instrumen yang jelas. Instrumennya adalah bagaimana dalam dialog itu bisa diukur. Siapapun yang berbicara itu memiliki akar rasionalisme, akar empirisme, akar koherensi, dan akar korespondensi. Sehingga misalnya ketika saya berada dalam dialog itu, saya berbicara itu memiliki korespondensi. Apa yang saya bicarakan itu memiliki urutan-urutan ide yang pernah didialogkan sebelumnya oleh pakar-pakar sebelumnya, yang pernah dipaparkan oleh pakar-pakar sebelumnya, sehingga posisi saya itu posisi menguatkan secara korespondensi, secara surat menyurat ide saya kepada para ilmuwan sebelumnya itu sifatnya mendukung, mengkritisi, atau menguatkan. Kalaupun barunya saya itu dalam posisi di mana di antara ide-ide yang masuk dalam wilayah korespondensi keilmuan itu harus jelas. Kemudian secara koheren antara teori dan faktanya itu harus jelas. Jangan sampai berbicara secara teori nggak bisa dirumuskan, secara fakta nggak ada yang bisa dikait-kaitkan. Asal bicara. Kayak model ceramahnya bocil-bocil Habaib Alwi itu yang nggak mutu sama sekali. Hujan madu, rantai Susu. emas dari langit, hujan susu, dan lain sebagainya itu. Bisa dilacak di sosial media itu. Dan itu berlangsung lama. Itu kan nggak jelas antara teori dan faktanya itu seperti apa. Secara teori nggak bisa diukur rumusan teoritiknya, dalam konteks fakta itu jelas-jelas tidak ada fakta yang bisa meyakinkan untuk itu. Nah, yang ketiga, instrumen dialog atau diskursus itu harus mengarah kepada bagaimana argumentasi itu bisa disampaikan secara rasional. Namanya rasionalitas itu kan apa yang dibicarakan itu sesuai dengan kondisi yang menjadi pembicaraan. Ketika saya mengukur cantik dalam standar universal itu seperti itu harus sesuai dengan objek yang saya jadikan sebagai standar kecantikan. Sehingga baru dikatakan rasional. Kalau nggak sesuai kan berarti tidak rasional. Kalau kaitannya Kemudian, izin boleh masuk, Yai? Boleh. Boleh. Ya, mohon maaf, Yai. Kalau kaitannya dengan tata cara dan etika yang ditunjukkan oleh Robito Alawiyah, bagaimana Yai Tamam memandang hal tersebut? Lah, tata cara yang akan ditawarkan oleh Robito itu nggak masuk instrumen itu semua, Mas. Nggak ada kaitannya semua. Mereka itu, contoh misalnya, itu sudah bisa dibaca. Pasti dalam dialog itu nanti nggak akan ada instrumen yang bisa terukur. Karena al-bidayah itu kan nihayah, Mas. Permulaan itu akan bisa dibaca, akan bisa menjadi standar bagaimana akhirnya. Atau akhir sebuah dialog itu bisa dibaca dari awal penawaran dialog itu. Kalau proses penawaran dialognya, undangannya seperti yang disampaikan oleh Habaib Alwi, pasti akhir dialognya itu nanti nggak bagus, nggak mutu. Karena al-bidayah nihayah. Contoh misalnya, mau mengundang dialog, mengundang Prof. Manahem Ali, Kiai Ahmaduddin Otsman, dan siapa lagi itu tentu kan minta pertimbangan kesiapan keduanya. Tidak langsung diundang dengan kepada yang terhormat, dengan nama yang tidak sopan penyebutannya, kemudian langsung diekspos secara publik dalam setempel sebagai al-kaburi. Ini kan destruktif sekali. Ini namanya kekerasan verbal.
acaranya belum berlangsung, itu sudah melakukan satu ungkapan-ungkapan yang bersifat anarkisme teks terkait dengan fenomena itu. Kemudian acaranya tertutup. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan rasionalismenya, empirismenya oleh kedua belah pihak, dan bagaimana ini kan sebenarnya diskursus ini sudah publik, Mas. Publik pengen tahu instrumen dalam dialog itu apakah sesuai dengan ukuran instrumen yang saya sebutkan tadi, rasionalisme, empirisme, koherensi, dan korespondensi. Ini publik kan sedang berpegang pada instrumen ini. Dalam dialog itu nanti akan disaksikan siapa yang berdialog dalam tataran logika jahiliyah dan siapa yang berdialog dalam tataran logika saintifik modern. Itu kan kelihatan. Nah itu tidak Tapi katanya ini ya, itu ditayangkan oleh Nabawi TV itu ya, tertutup tapi ditayangkan oleh Nabawi TV itu bagaimana ya? Dia kan nggak menjelaskan itu siaran langsung atau diedit dulu. Ditayangkan bisa jadi. Itu begitu nanti, Mas. Posisinya begitu. Dan posisinya apakah Prof. Anahim Ali itu datang sebagai pendengar atau sebagai orang yang diberi kesempatan untuk memverifikasi. Untuk memverifikasi risetnya mereka. Nah, harusnya kan posisi Prof. Anahim Ali didatangkan itu sebagai pembanding, sebagai promotor, atau sebagai penguji, atau sebagai apa. Itu tidak Kalau jelas hanya ya? sebagai tidak jelas. Kalau atau sebagai narasumber, kan nggak jelas juga di situ. Di suratnya coba dilihat, itu nggak jelas itu. Itu pola-pola, itu itu namanya hegemoni namanya. Hegemoni melalui surat. Saudara itu surat dari seorang menteri kepada bawahan, presiden kepada bawahan, surat dari atasan kepada bawahan, itu suratnya aja sudah tidak demokratis. Ciri jahiliyah itu kan tidak demokratis, Mas. Sangat otoriter. Itu surat-surat jahiliyah itu, surat-surat otoriter itu. Ya, baik. Contoh misalnya, oke, kalaupun surat itu mereka sudah ke perguruan tingginya Prof. Anahim Ali, itu kan undangan pribadi Prof. Anahim Ali. Mengapa harus lewat perguruan tinggi? Kecuali kalau Kiai Imad itu memang direktur sekaligus kiai, pemilik pesantren langsung. Kalau Prof. Anahim Ali kan di bawah sebagai pribadi seorang ilmuwan, di satu sisi, di sisi lain juga sebagai pengajar di universitas beliau. Nah, kalau ingin mengundang secara pribadi, ya secara pribadi. Suratnya itu kalaupun diantar ya mengetahui saja lewat Tiki atau lewat perguruan tinggi, ditaruh di di tempat yang nerima surat itu, begitu. Atau surat kalau kepada saya langsung enak, saya sebagai direktur pesantren As-Sufah, langsung pada saya ke pesantren saya bisa langsung begitu. Jadi itu, Mas. Dan ada contoh kecil sebagai penutup untuk pengantar ini. Mereka itu dialognya telah mempertontonkan dialog-dialog jahiliyah. Misalnya begini, mereka kan selalu mengatakan karena nggak ada data sezaman, mereka punya alibi dengan ungkapan tidak adanya data bukan berarti tidak ditemukannya data bukan berarti tidak ada. Kalau konsep itu yang dipakai, jangan berdebat, cari dulu baru berdebat. Atau jangan ngaku cucu Nabi dulu. Berdebat aja belum boleh, apalagi ngaku cucu Nabi. Tapi buktikan dulu. Oke, kita percaya tidak ditemukannya data bukan berarti tidak ada data. Kita percaya itu. Tapi jangan dipakai debat. Karena belum ditemukan data, masa sudah berani bicara. Hanya orang-orang jahiliyah yang berani berbicara tanpa data, yang berani berkata-kata dengan berbusa-busa, tanpa bukti yang nyata, itu hanya masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang suka berkata-kata tanpa ada data. Dunia sekarang kan dunia sangat saintifik, Mas. Sudah sangat modern. Semuanya berbasis data. Harus jelas, korespondensinya harus jelas, koherensinya jelas, rasionalitasnya jelas, empirismenya jelas. Lah, surat undangan debat itu harus jelas apa yang ingin dibidik di situ.
Itu kan surat-surat dialog keilmuan, Mas, diskursus keilmuan. Harus ada proposalnya, apa latar belakangnya. Surat itu kan nggak ada proposalnya, Mas. Mengundang surat debat tapi nggak ada proposalnya, apa yang akan diperdebatkan. Dalam kasus DNA kah? Dalam kasus kajian aturas kah? Dalam kasus filologi kah yang akan diperdebatkan? Kan nggak jelas di situ, Mas, di surat itu. Namanya surat untuk seorang ilmuwan berdebat, itu di lampirannya harus ada proposalnya, Mas. Harus ada latar belakang, tujuan, dan sebagainya, mana yang akan diperdebatkan. Atau ada temuan dari Robitoh, dilampirkan surat kepada Prof. Manahem Ali, berikut ini temuan kami, mohon verifikasi dari Prof. Manahem Ali dalam dialog ilmiah nanti. Harusnya kan begitu, Mas. Terus kemudian ditandatangani ketua Robitohnya misalnya. Harusnya kan begitu. Itu namanya dialog ilmiah. Itu kan surat-surat reuni anak SMP SMA itu aja, Mas, sebenarnya. Ya, baik, Kapasitas baik. Robitoh loh, Mas. Oke, makasih, terima kasih. Dr. Mampuono, bagaimana Dr. Mampuono barangkali mau menyoroti format format dialog yang ditawarkan bahwa ini tertutup tapi live hanya dipegang oleh Nabawi TV yang itu pihak dari Klan Habib Alwi sendiri gitu. Ya kalau saya sarankan nggak usah nggak usah diikuti, nggak usah didatangi karena memang tidak serius mau berbicara hal-hal yang sifatnya ilmiah. Saya ini kan organisatoris yang selama bertahun-tahun, 10 tahun lebih ya, biasa menghelat acara mulai dari memimpin sendiri, kemudian berikutnya jadi pembicara dan lain sebagainya. Saya pernah membuat satu event internasional seminar gitu ya, saya undang pembicara-pembicara dari asing dan diikuti dari Inggris yang terpaut 7 jam dan diikuti dari Kanada yang terpaut 13 jam. Sekelas saya dengan organisasi saya begitu, yang waktu itu banyak di dalamnya guru, mahasiswa, begitu saja bisa melakukan semacam itu di zaman ketika itu masih menggunakan Vicon ya, tahun 2009 ya. Jadi saya mengatur bagaimana orang dari Kanada ini masuk, mereka jam 9 malam di sana, di tempat kami jam 8 pagi, maka dari Semarang kita persilahkan dulu mereka, terus kemudian kita helat seminar internasionalnya itu yang secara offline dan disiarkan di TV lokal pada saat itu, kemudian juga jam 2 siang itu jam 7 pagi di Inggris. Nah, teman yang dari Inggris dengan personal-personalnya, guru-guru, muridnya masuk dan seterusnya, sehingga jadi satu hal yang kolaboratif. Ini sesuatu yang sederhana sebenarnya, dan ketika memang niatannya adalah yang dicari adalah kebenaran, apa susahnya menghadirkan secara baik-baik, menyelenggarakan secara baik-baik, membicarakan secara baik-baik, sehingga hasilnya ada hasil yang baik. Tapi kalau sudah dari awal sudah ada selintutan, sudah ada manuver, sudah ada seperti tadi dibahas, saya memang sengaja tidak mengikuti hal-hal yang negatif secara mendalam karena itu paling tidak itu membuat sampah masuk ke dalam energi saya. Jadi makanya ketika saya mendengarkan tadi, saya membacanya sekilas undangan-undangan itu yang sifatnya framing, kemudian tadi dibahas juga oleh Tamam gitu ya, bahwa itu memang agitatif atau beliau menyebutnya sebagai kekerasan secara global gitu kan. Nah intinya ketika itu memang sudah diniati dan dilatar belakangi hal-hal yang kurang baik, apalagi yang dicari ya. Ya ini kan bukan tantang-tantangan, tapi mencari kebenaran, hal-hal yang ilmiah. Sepanjang mereka bisa menghadirkan sesuatu secara ilmiah, terbuka, contohlah itu yang Ahmad Didat, Yai Ahmad Didat dan Yai Zakir Naik itu kan, mereka itu bahkan lawannya bukan sesama Muslim, dari berbagai agama, ada ateis, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen gitu kan, dan bisa dilaksanakan dengan cinta damai ya, tetap endingnya, simpulannya jelas gitu kan. Why not? Nah, semacam itu tidak dilakukan oleh sebuah organisasi besar, gitu saja Mas Rifki. Berarti Dr. Mampuono, saya klarifikasi dulu, verifikasi dulu. Berarti Dr. Mampuono
melihat sebuah mungkin ya pesan-pesan tersirat bahwa ini tantangan ini di baliknya ada etikat yang tidak baik, begitu ya, Dokter? Saya tidak menyebutnya itikat tidak baik ya, tetapi ini adalah sesuatu yang dilakukan bukan untuk mencari kebenaran. Kan bisa saja itikat mereka baik supaya terbukti bahwa apa yang selama ini mereka yakinkan kepada masyarakat itu tetap tidak tergoyahkan, tidak rungkat dan seterusnya. Itu kan itikatnya bisa baik dari satu sisi ya, seperti Pangeran Diponegoro itu pahlawan bagi kita, tapi pemberontak bagi Belanda kan gitu, seperti itu. Bagi kita baik, bagi mereka tidak. Sanan Agus Mau bagi orang Timur Timur baik, walaupun akhirnya menjadi negara termiskin di dunia, tapi bagi kita, saya dulu kan memandang dia sangar pemberontak, ternyata orangnya ganteng. Gitu ya Mas ya. Jadi saya tidak eksplisit mengatakan mereka itu ada niat tidak baik dan seterusnya, tapi secara ilmiah pertanggungjawabannya sulit. Nah, ngapain kok diurusin? Nah, mungkin misi kita itu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat Indonesia yang semakin sadar, para netizen gitu ya, orang-orang yang mengikuti ya mungkin diskusi-diskusi semacam ini menjadi semakin terbuka, semakin sadar seperti katakan Yai Tamam tadi bahwa hari ini itu eranya sudah di luar era, tidak lagi di era teknologi, tidak lagi di era informasi lagi, tetapi sudah eranya serba kecerdasan buatan ya. Jadi saya khawatir ya nanti kalau kemudian terjadi diskusi tertutup, lalu kemudian berbagai macam cara dilakukan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya itu bukan kebenaran, dan nantinya yang rugi malah teman-teman yang selama ini sudah berjuang, ada Bang Roma Irama, Yai Madudin, Dr. Sugeng, kemudian juga mungkin yang lain-lain yang selama ini menggaungkan kebenaran. Baik, terima kasih Dokter. Dr. Sugeng, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, dalam diskusi ini, semua pihak itu kan narasumbernya dianggap setara. Rekan diskusi lah ya. Itu dasarnya saling menghormati. Dan dari sini itu kalau saya rasa Robito Alawiyah gagal dari titik itu. Karena ketika menyelenggarakan harusnya ada negosiasi antara calon narasumber dengan panitianya. Kapan bisanya, batasan masalahnya apa, kemudian disusun term of reference gitu loh. Seperti kalau mungkin Kiai Tamam nanti bisa menjelaskan dulu waktu Rasulullah mengadakan perjanjian Ubaidiyah, Ubaidiyah itu kan menghargai pihak kafir Quraisy tuh. Tempatnya juga di luar Mekah dan di luar Madinah gitu. Jadi masalah tempat itu penting, masalah topik, batasan yang dibahas itu apa aja tidak boleh diterapkan sepihak. Ya kita kalau mau mantu aja nggak mungkin menetapkan tanggal nikahnya, tapi menantunya belum bersedia nikahin gitu, kan repot. Seperti itu. Jadi di sini ada pelanggaran etika gitu. Apalagi kalau kasus Menafem kan jauh tuh, kok ujuk-ujuk disuruh datang, diundang. Sepanjang saya diundang konferensi saja ada akomodasinya kok ini. Kita tahu disuruh datang, topiknya apa, nggak pernah dibahas, baik Guru Gembul, Profesor Menafem. Ingat loh, Profesor Menafem tuh sama dengan Kiai Ubaidillah itu Profesor Madya. Harus ada penghargaan lah seperti itu. Jadi di sini prosedurnya udah dilanggar oleh Robito Alawiyah. Jadi nilai etikanya di situ saya rasa sih. Padahal seharusnya di antara mereka juga ada lah yang cukup mengerti, seperti Hanif Alatos yang udah S2 itu harus memberitahu yang bahwa ketika diskusi ilmiah ada hal yang tidak boleh dilanggar. Pertama itu negosiasi dulu sama calon narasumbernya, kapan waktunya, apakah bisa, akomodasinya bagaimana, topiknya apa. Setelah sepakat,
disusun term of reference. Apa saja yang akan dibahas itu. Moderatornya siapa gitu. Itu yang menurut saya gagal sih. Tapi ini kalau tidak datang, ini di framing Al-Kaburi dan lain sebagainya. Ini bagaimana menurut Dr. Mampuono ini menyikapinya? Oke, terima kasih Mas. Ya, orang kok takut dengan apa ya, sandangan atau julukan yang diberikan orang lain, apalagi orang tidak benar, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, orang yang terkooptasi hegemoni, doktrin dan kecintaan buta kepada seseorang atau golongan. Jadi ya tidak usah takut yang semacam itu. Buat saja kegiatan-kegiatan yang punya atau semacam ya, karena di situ sifatnya online, mereka juga memframingnya secara online, ya counter aja, seperti kalau tesis di counter dengan antitesis gitu kan. Kalau framing dalam tanda kutip, framing baik atau framing itu biasanya baik atau jahat gitu. Masalahnya hari ini kalau kita memperhatikan baik-baik saja bisa masuk penjara, apalagi jahat-jahat saja. Saya khawatirnya juga begini, kesabaran teman-teman yang dalam hal ini terus berjuang menegakkan kebenaran itu akhirnya juga habis karena ini ya, berhadapan dengan orang-orang yang secara keterlaluan ya. Misalnya Yai Imaduddin Usman ini kan nama Imaduddin Usman, Sugeng Sugiarto, saya Mampuono Rosidin Tomorejo gitu kan. Pak Sugeng Sugiarto belum tentu bapaknya itu Sugiarto gitu kan. Kalau saya, nama saya cuma Mampuono, R. Tomorejo itu bapak saya pakai kan itu. Nah, Yi Imaduddin Usman itu bapaknya mungkin namanya, karena kita tidak lazim ya di Jawa itu menggunakan nama bapaknya ya. Mungkin Kak Dian Sastro itu ada nama bapaknya, tapi kita ada nama 2, 3 itu nggak ada hubungannya dengan orang tua, bisa saja terjadi. Nah, ini di framing-framingkan ya, itu seolah-olah bahwa Usman itu namanya Imaduddin Usman itu namanya nyatut-nyatut dan seterusnya ya. Nah, kembali kepada statement awal saya tadi bahwa ketika seseorang mengajak sesuatu, dalam hal ini diskusi, sudah ada contohnya ya, diskusi atau ini lebih tantangan, ini lebih mirip ke ini ya, kayak perundingan gitu ya, semacam itu. Nah, Nabi Muhammad sendiri memilih sebuah desa gitu, Hudaybiyah, dan sedikit ngalah itu. Apa itu, bahwa perundingan itu ya Ubed ya, bahwa perundingan ini cenderung sepertinya menguntungkan Quraisy, tapi namanya orang persekongkolan jahat gitu kan, itu kan mereka mau makar Allah lebih kuat lagi kan itu. Ya dilalah itu ya, ada satu kabilah mereka yang melanggar perjanjian, sehingga itu bisa menjadi alasan untuk Fathul Makkah kan gitu. Nah, bisa jadi hal yang sama itu bisa terulang juga kan. Ya, jadi pada intinya gitu ya, jangan takut dengan framing, buat saja anti framing. Kalau itu virus, buat saja antivirusnya. Saya percaya, saya itu baru tahu setelah muncul kejadian ini hikmahnya ya. Loh, wong NU itu jos ya. Wong NU itu top. Ternyata cah-cah pondok sing biasa baca kitab kuning itu pemikirannya dasar-dasar kan gitu. Jadi saya yang mungkin belajar di lingkungan sekuler gitu ya, karena saya tidak mempelajari agama secara khusus begitu, hanya mungkin mengambil hikmah dari agama itu. Ini dahsyat, ini pembelajaran, ini akan menjadikan pencerahan, dan saya melihat netizen ini prosentase yang dulu terkaget-kaget dan menyalahkan, mungkin macam kayak Ahmad Dhani atau UAH ya, Ustadz Adi Hidayat. Nah, itu kan masih mindset lama gitu ya.
Jadi nggak tahu, taunya informasi semacam itu dan narasi itu dibangun selama bertahun-tahun sehingga masih bertahan itu. Tapi nanti akan ada guncangan-guncangan lah, percayalah kan itu. Tapi kita sebagai pejuang ya, sebagai pejuang yang menegakkan kebenaran jangan berhenti. Teruslah buat acara seperti Yai Sugeng ini ya, yang buat podcast semacam ini, kemudian yang lain-lain. Saya lihat semakin positif, semakin membuka pemikiran ya bahwa sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang membuat akal kita sehat, sesuatu yang memang di situ yang dituju adalah kebenaran, itu pada akhirnya akan menemukan jalannya. Nah, gitu. Jadi kuncinya nggak usah takut. Apa kamu kasih, kamu jual, saya beli. Nah, gitu. Saya mau menambahkan beberapa informasi. Surat undangan itu dari yang diterima oleh individu yang diundang oleh Robito Alawiyah itu jamnya itu berbeda-beda. Kemudian topiknya juga berbeda-beda. Jadi apa namanya ya? Bukan tim versus tim, tapi sebenarnya satu one on team begitu. Nah, di persepsi publik itu dibangun bahwa ini 2 hari tim versus tim, tapi ketika kita lihat telisiki surat undangannya itu ternyata secara rundown itu 1 lawan banyak begitu, dan itu hanya waktunya 1,5 jam. Apakah kira menurut Yai Tamam cukup 1,5 jam itu? Katakanlah kita hadir begitu ya. Cukup enggak 1,5 jam itu? Apa maksudnya 1,5 jam itu? Gimana ya, Tamam? Itu undangan untuk menghegemoni Kiai Imad, Prof. Hakim Ali. Mereka suruh datang seperti anak kecil, terus mereka menceramai, terus di luar terjadi framing, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa mereka dalam dialog, begitu Mas. Oh gitu. Karena mereka kan lemah literasi, kuat hegemoni. Karena udah terbiasa panggilan Habib itu kan panggilan tertinggi Mas, itu kan kepanen ini cara basa Jawa itu. Habib itu kan orang yang mencintai dan dicintai, harus kuat karakter mencintai orang. Suka persekusi kok Habib itu gimana? Cara membuat surat aja sudah nggak mencerminkan cara karakter seorang Habib. Jadi Habib itu yang paling pantas yang Nabi Muhammad yang bawa. Mereka itu terlalu tinggi mengandaikan dirinya sendiri, makanya tersinggungan. Orang yang terlalu tinggi mengandaikan diri itu kan tersinggungan seperti di atas. Dan saya pastikan orang-orang seperti itu nggak akan ada yang pinter, Mas. Orang yang merasa sudah jadi orang hebat itu nggak akan semangat belajar. Nggak akan, apalagi sampai menghafalkan Alfiyah, sampai menghafalkan Quran, sampai serius melakukan satu riset. Karena mereka terlalu mimpi dalam pengandaian yang berlebihan dengan panggilan Habib itu. Orang Habib dipanggil Habib itu kewanen itu. Nabi Muhammad pantas, orang beliau punya jiwa mencintai dan dicintai. Posisi beliau sangat anittum harisun alaikum. Jadi azizun alaihi ma anittum, karakter Nabi itu kan begitu. Berat rasa derita yang ditanggung Nabi atas derita yang dirasakan oleh umatnya. Dan Nabi itu harisun alaikum, punya jiwa yang menggelora untuk penuh perhatian kepada umatnya dengan penuh kasih sayang. Habib-habib itu kan datang tambah susah, bukan tambah membahagiakan. Bikin tambah susah gitu ya? Bikin tambah susah. Nabi datang kan menambah kebahagiaan, mereka datang menambah kesedihan. Mosok seorang Habib framingnya seperti itu, seperti Hanif Al-Atas itu kepada Kiai Ahmaduddin Utsman dengan wajah yang penuh kebencian, karena merasa telah tinggi pengandaiannya sebagai seorang Habib, tiba-tiba dibatalkan Habibnya. Merasa sebagai cucu Nabi dibatalkan status cucu Nabinya. Jadi yang ada di memori mereka itu ya marah dan kebencian, maka nalarnya jadi hilang. Jadi mereka itu suratnya surat hegemonik, sementara yang diundang ingin penuh dengan keilmuan. Prof. Hakim Ali, Kiai Imad itu ingin dengan penuh keilmuan, mereka mengundang dengan penuh hegemoni. Padahal kita orang Jawa itu kan
sama rasa sama rata dalam sauyunan istilah bahasa Sundanya, Mas. Oke. Istilah bahasa kita kan di kampus kan jangan ada hegemoni di antara kita. Kita ini kan gitu. Tapi yang Oke, jelas betul Dokter Mumpono itu santri-santri itu cerdas-cerdas. Produk dalam negeri seperti Kiai Imad pun nggak bisa dibantah oleh produk luar negeri. Nah, oke, gitu. Kapasitasnya jadi terdata. Tapi ala kulli hal, dunia ini kan masyarakat kita ini kan sudah melek literasi, Mas. Melek literasi sehingga dalam diskursus ini itu asal terbuka, orang itu bisa kok membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga dialog kita zaman sekarang itu beda sekali lagi dengan dialog pada zaman Arab Jahiliyah yang hanya berhenti di retorika. Siapa yang menang retorika, dia yang dianggap hebat dalam konteks keilmuan. Itu Arab Jahiliyah. Tapi sekarang orang retorikanya berbusa-busa tapi tidak memiliki akar empirisme, akar rasionalisme, akar koherensi, dan akar korespondensi. Meskipun retorikanya berbusa-busa, akan ditertawakan oleh anak-anak kecil sekarang ini, Mas. Sekarang ini luar biasa. Saya mungkin menambahkan, Yi, kalau Mas Rifki. Kita lihat dulu ketika Yi Imad, ya, Yi Imad itu berdiskusi dengan salah satu personel PBNU, Fathur Razi apa nggak salah ya kan gitu. Itu kan terlihat ya banyak sekali netizen yang berkomentar bahwa tidak seharusnya seorang pengurus PBNU berbicara dengan gaya semacam itu, dengan narasi semacam itu, kemudian ya dengan hegemoni karena berusaha mempersekusi, mengancam akan mencopot ya Imad dari kepengurusan NU seperti itu. Dengan ya narasi-narasi yang mungkin dibuat-buat, PBNU sudah rapat nantinya begini-begini dan seterusnya. Itu justru dirujak oleh netizen. Nah, itu membuktikan bahwa sebagian besar netizen kita itu literate dalam hal-hal semacam ini. Makanya ini framing ini, apalagi sudah banyak pesan-pesan gitu ya, itu kan sudah menjelaskan ya bahwa teman-teman netizen itu semakin di keterbukaan informasi, semakin mudah mengakses hal-hal yang secara nalar itu sehat dan mereka menggunakan hal semacam itu. Sorry menyela, thank you. Iya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Barusan kita saksikan 3 doktor di dalam mengkritisi ya surat dari pihak Robitoh Alawiyah, dan dari berbagai macam sisi itu memang tidak ada benar-benarnya sama sekali ya. Nah, mungkin dari pihak Robitoh perlu belajar lagi di dalam etika mengirim surat, etika membuat surat. Nah, meskipun kita sebagai statusnya ya sebagai orang yang dimuliakan, dalam tanda kutip sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, misal andaikan Anda itu memang benar-benar cucu Nabi Muhammad SAW, ketika mengundang seseorang itu tidak ada salahnya di dalam belajar administrasi, biar tidak menjadi olo-oloan bagi orang-orang, apalagi sekarang ini zaman di mana kita itu berhadapan dengan para profesor, para doktor, tentunya lebih paham di dalam membuat surat, terutama administrasi, bagaimana cara membuat undangan kepada orang yang ahli seperti Profesor Muhammad Ali. Itu sudah tidak diragukan lagi ilmu beliau gitu. Kok bisa diundang seperti itu gitu. Dan bahkan gelarnya pun tidak ditulis Saudara Manhem Ali. Itu bagaimana adab daripada menghargai ilmu seseorang gitu. Padahal menjadi profesor, doktor seperti Profesor Dr. Manhem Ali itu tidak mudah ya, tidak semudah kita dilahirkan langsung menjadi doktor, langsung menjadi profesor. Perlu berbagai macam cara untuk mendapatkan gelar itu, dan dengan mudahnya mereka hilangkan di dalam mengundang gitu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang sangat penting sekali disampaikan oleh 3 dokter ini, yaitu yang pertama yang kita soroti dari yang disampaikan oleh Dr. Mumpono ya, yaitu kata beliau itu, saya melihat surat yang dilayangkan Robitoh Alawiyah itu hanya
banyak cacatnya gitu. Kata beliau itu dari segi seperti tadi yang kita bahas, dari segi dari segi gelar itu tidak ada. Lalu kemudian dari segi bagaimana mereka bagaimana mereka menyusun tempat, waktu, itu tidak ada yang indah-indahnya sama sekali gitu. Kenapa? Karena harusnya tempat berdiskusi, apalagi ini merupakan suatu dua kubu besar yang bersiteru, itu harusnya di tempat-tempat yang terbuka, netral ya. Tidak harusnya di kandang salah satu orang. Itu tidak akan menjamin keselamatan orang yang diundang untuk diskusi, apalagi di sini Kiai Haji Imaduddin sebagai tokoh utamanya ya, bisa kita bilang. Dan seperti yang kita lihat, ex Muhyiddin ya seperti itulah ya, seperti kasus yang terjadi di Karawang sampai sekarang itu belum selesai sama Kapolri. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Ubaidillah Tamamunji ya, KJ Ubaid. Nah, jadi banyak sekali hal yang penting, yaitu kata beliau itu bukan dialog mahasiswa yang mendemonstrasikan ide. Jadi kata beliau itu mengomentari bahwa dialog yang akan dicanangkan, yang akan diadakan oleh Robitul Alawiyah itu seperti dialog mahasiswa. Padahal yang diundang ini seorang ahli ya. Kata beliau itu tidak ada namanya latar belakang, tidak ada karya terlebih dahulu untuk bisa kita bilang untuk menandingi karya ilmiah Kiai Haji Imaduddin gitu. Salah satu contohnya kan Kiai Haji Imaduddin membuat suatu karya ilmiah, disaksikan oleh banyak orang, dikritisi oleh banyak orang, diperiksa oleh banyak orang. Lalu kemudian pihak Robitoh tiba-tiba mengundang debat untuk membahas tesis Kiai Haji Imaduddin ini tanpa ada karya ilmiah yang setara atau karya ilmiah yang terlebih dahulu membantah tesis Kiai Haji Imaduddin, biar bisa dikritisi juga dalilnya oleh Kiai Haji Imaduddin. Seperti itu sebenarnya. Sebelum mengundang debat pasti ada jawaban dari tesis Kiai Haji Imaduddin dulu. Itu sebenarnya yang kalau ada itu pasti debatnya akan debatnya misalkan kalau itu terjadi akan semakin seru dan saling bantah-membantah daripada dalil yang mereka hadirkan gitu. Tapi kalau yang ini dari Kiai Haji Imaduddin aja yang dibantah dalilnya, sedangkan mereka ya tidak ada apa-apa langsung undang debat. Cara mengundangnya pun tidak ada yang benar. Kenapa tidak ada yang benar? Karena mengundangnya pun seharusnya apabila kita mengundang suatu orang untuk berdebat, di samping tulisannya, tata keramanya, itu harus ada, dan cara pengiriman suratnya pun harus berbeda dengan kita bukan mengundang ulang tahun anak-anak gitu, atau kita ketika bukan mengundang wali santri gitu. Seperti yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Kiai Haji Ubaidillah tadi, itu undangan seakan-akan seorang atasan kepada bawahannya, seenaknya Dewi saja untuk mengundang orang ya kayak orang mau menyuruh ya, kayak seperti bahasanya KJ Ubaid tadi, seperti undangan orang jahiliyah ya, seakan-akan perintah atasan kepada bawahannya dan tidak ada konfirmasi yang terlebih dahulu seperti yang dikatakan oleh Dr. Sugeng. Itu tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada orang yang diundang, narasumber yang diundang. Tidak ada, itu cuma mengundang ini, tempatnya ini, waktunya ini, ya seperti itu. Tidak ada latar belakang kenapa harus ada diskusi itu. Ya itu mungkin kalau menurut hemat saya, itu saya setuju dengan Dr. Mumpono tadi. Mungkin ini sebagai framing saja, nanti kalau tidak hadir, disengaja membuat surat yang seperti itu, tertutup, tidak boleh live-nya hanya satu kanal channel YouTube, yaitu Nabawi TV kalau tidak salah ya. Meskipun live, tapi bisa jadi itu live-nya hanya pada saat itu gitu. Dan di videonya mungkin diedit sedemikian mungkin,
lalu kemudian ditayangkan secara prime ya. Mungkin kita tidak tahu. Lalu kemudian seyogianya itu harus ada media dari Kiai Imaduddin juga, dari pihak Kiai Imaduddin untuk membuat video tandingan untuk berjaga-jaga harus ada nanti. Kalau memang ada video yang dipotong, harus ada video yang aslinya dari versi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, mungkin ini seperti yang dikatakan oleh Dr. Mumpono tadi, saudara sekalian, yaitu ya bisa jadi ini undangan untuk membuat framing ya. Nanti kalau tidak hadir, bisa jadi nanti ya katanya mau berdiskusi 3 hari 3 malam, namun ketika diajak diskusi ya tidak datang. Itu sebuah framing yang sudah lumrah kita dapatkan. Sebaiknya kalau mau berdebat secara terbuka itu harus di tempat-tempat yang netral, seperti di Kapolri, lalu kemudian di kantor tentara misalkan, atau kemudian yang paling etis atau yang paling bagus atau paling strategis untuk debat itu ya di kampus, di UIN Syarif Hidayatullah, di UIN Wali Songo. Itu kampus-kampus yang terbuka lebar, apalagi ini sebuah ilmu yang pasti yang hadir itu banyak sekali mahasiswa. Inilah yang harus kita apresiasi. Di sana mungkin dokter datang Gus Wapi, Gus Idrus Ramli, apalagi salah satu S2 dari dari Habaib, yaitu Habib Hanif Al-Attos ya. Itu bisa datang. Beliau kan seorang akademisi. Itu Kiai Haji Imaduddin sangat senang sekali karena berbagi ilmu itu sangat bagus sekali. Dan Dr. Sugeng saya yakin kalau diundang pasti akan datang. Silahkan, kata Dr. Sugeng juga, daftarkan saya seorang ahli biologi yang mampu Anda sewa, lalu tidak ada dari pihak Habaib untuk berdebat lawan saya untuk membela Anda, ahli biologi. Itu tantangan dari Dr. Sugeng ya. Ya mungkin hanya itu saja saudara sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.